Bayangin situasinya begini. Kamu lagi duduk di kereta ekonomi atau bus antar kota menuju kampung halaman. Di tangan kamu, ada HP keluaran terbaru yang cicilannya baru jalan 2 bulan. Di badan kamu, ada outfit yang harganya lebih mahal dari total saldo tabungan kamu saat ini. Kamu siap buat tampil menyala di depan sepupu-sepupu yang hobi nanya, "Kapan nikah?" atau "Kerja di mana sekarang?" Kamu pengen kasih lihat kalau mesin hidup kamu lagi gacor, performa kamu lagi di atas angin, dan kamu adalah si paling sukses di keluarga besar. Padahal faktanya adalah, buat bayar tiket mudik aja kamu harus gesek pay letter. Dan buat beli baju baru itu, kamu baru aja dapat ACC dari aplikasi pinjol dengan bunga yang lebih galak dari ibu kos. Wah, aku banget nih. Jadi begini, Lebaran itu ibarat pameran otomotif tahunan buat masyarakat kita. Semua orang pengen naruh kendaraan hidup mereka di display terbaik. Masalahnya, banyak dari kita yang terjebak dalam budaya conspicuous consumption. Istilah kerennya, beli barang bukan karena butuh fungsinya, tapi cuma buat pamer status sosial. Dalam dunia bengkel, ini kayak kamu punya mobil LCGC, tapi maksa dipasang bodykit Ferrari, pakai knalpot brong, dan velg ring 20. Kelihatannya keren pas lagi parkir, tapi mesin aslinya sebenarnya nggak kuat nanggung beban itu. Banyak orang baru menyadari kalau tekanan sosial pas mudik itu nyata banget. Ada perasaan inferior kalau kita pulang ke kampung tanpa membawa bukti kesuksesan. Insight psikologis. Secara psikologis, manusia itu punya yang namanya social comparison theory. Kita menilai harga diri kita berdasarkan perbandingan dengan orang lain di sekitar kita. Di momen Lebaran, frekuensi perbandingan ini naik 1000%. Dan bagi Gen Z yang hidupnya sangat terikat dengan validasi media sosial, tekanan ini jadi berkali-kali lipat lebih berat. Kita ngerasa kalau nggak menyala di foto keluarga, berarti kita gagal di perantauan. Dan yang lebih menarik adalah, fenomena ini didukung sama kemudahan akses onderdil palsu bernama pinjol dan pay letter. Dulu, kalau orang mau pamer tapi nggak punya uang, mereka harus pinjam tetangga, yang mana malu-maluin. Sekarang, cukup verifikasi KTP, selfie sambil pegang kartu identitas, dan boom! Dana cair buat beli iPhone terbaru demi konten mudik yang estetik. Hari ini, kita bakal bongkar kenapa banyak anak muda yang maksa bore up penampilan Lebaran. Tapi ujung-ujungnya malah turun mesin secara finansial di bulan Syawal. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mas Noto. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, perkenalkan, aku adalah montir keuangan pribadi kamu. Di sini, kita nggak bakal bahas teori ekonomi yang membosankan pakai jas dan dasi. Kita bakal pakai wearpack, pegang kunci Inggris, dan bongkar jeroan masalah keuangan kamu sampai ke akar-akarnya. Tugas aku simpel, ngebantu kamu merakit kesejahteraan dan mastiin mesin finansial kamu nggak mogok di tengah jalan. Jadi, sebelum kita lanjut bongkar data-data mengerikan soal pinjol Lebaran ini, pastiin kamu sudah isi bensin dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan jadwal servis rutin dari bengkel ini. Gratis kok. Sekarang coba perhatikan data ini. Berdasarkan laporan OJK, pengguna pinjaman online di Indonesia itu didominasi oleh rentang usia 19 sampai 34 tahun. Artinya siapa? Ya kita, Gen Z dan milenial muda. Nilai pinjaman macetnya pun nggak main-main, triliunan rupiah. Yang miris, motif pinjamannya seringkali bukan buat kebutuhan mendesak, kayak biaya rumah sakit atau modal usaha, tapi buat gaya hidup, alias lifestyle debt. Padahal faktanya adalah, bunga pinjol itu ibarat kebocoran oli yang halus banget, tapi konstan. Kamu mungkin ngerasa cuma bayar admin kecil di depan,
Tapi kalau dihitung secara tahunan, bunganya bisa jauh melampaui pertumbuhan gaji kamu. Perbandingan matematis dan psikologis. Ayo kita main angka sebentar di papan tulis bengkel ini. Bayangkan kamu pinjam 10 juta rupiah buat upgrade penampilan lebaran. Beli baju branded, traktir teman lama, sewa mobil. Bunga pinjol rata-rata 0,4% per hari. Dalam sebulan, itu sudah 12%. Kalau kamu cicil 12 bulan, total yang kamu balikin bisa mencapai 14 sampai 16 juta rupiah, tergantung biaya layanannya. Secara matematis, kamu rugi 6 juta rupiah cuma buat dapat pujian, "Wah, kamu sukses ya sekarang," dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama hidup kamu. Secara psikologis, high atau rasa senang dipuji itu cuma bertahan 2-3 hari. Tapi pain atau rasa sakit bayar cicilannya bakal menghantui kamu selama 365 hari ke depan. Itu ibarat kamu pakai NOS buat balapan 100 meter. Tapi setelah itu mesin kamu jebol dan harus masuk bengkel setahun. Worth it nggak? Oke, diagnosa sudah jelas. Mesin kamu lagi overheat gara-gara gengsi. Sekarang, gimana cara benerinnya? Sekarang coba ini. Aku punya 3 langkah tune-up biar lebaran kamu tetap asik tanpa harus dikejar-kejar debt collector. 1. Setel ulang ignition, niat kamu. Ingat, lebaran itu tujuannya silaturahmi, bukan ajang kompetisi. Kalau ada keluarga nanya, kerja di mana? Jawab aja jujur, lagi berproses. Orang yang beneran sayang sama kamu nggak bakal peduli kamu pakai sepatu harga 5 juta atau sepatu lokal harga 200 ribu. Fokus ke kualitas obrolan, bukan kuantitas barang bawaan. 2. Audit tangki bensin, budgeting. Gunakan rumus 50-30-20. Tapi khusus bulan lebaran, alokasikan THR kamu sepenuhnya buat pengeluaran hari raya. Jangan sentuh tabungan inti. Apalagi ambil pinjol. Kalau THR cuma cukup buat tiket mudik dan hamper sederhana, ya udah, itu batasnya. Jangan paksa bore up kapasitas yang nggak kamu punya. 3. Pilih onderdil yang awet, investasi versus konsumsi. Daripada duitnya habis buat baju yang tahun depan udah nggak ngetren, kayak tren baju shimmer kemarin, mending duitnya dipakai buat servis besar finansial kamu. Masukin ke reksadana atau saham. Bayangin, perasaan kamu pas kumpul keluarga tahun depan, kamu diem-diem aja. Tapi aset kamu sudah tumbuh 10%. Itu baru namanya menyala yang sesungguhnya. Seperti kata Morgan House dalam bukunya The Psychology of Money, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Menghabiskan uang cuma buat pamer adalah cara tercepat buat jadi miskin. Dan aku yakin penonton Bengkel Mas Noto nggak mau kayak gitu. Pada akhirnya, kita harus sadar satu hal. Hidup ini bukan balapan di lintasan lurus media sosial. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang butuh ketahanan mesin. Banyak orang terjebak dalam siklus gali lubang, tutup lubang, demi gengsi yang sebenarnya semu. Mereka memodifikasi penampilan luar, namun membiarkan mesin internalnya hancur berantakan. Mereka membeli rasa hormat orang lain dengan cara menggadaikan masa depan sendiri. Ironis bukan? Kita bekerja keras siang malam, lalu memberikan hasil kerja keras itu kepada perusahaan aplikasi pinjaman hanya untuk menyenangkan orang-orang yang bahkan tidak akan meminjami kita uang saat kita benar-benar jatuh nanti. Jadi, sebelum kamu klik ajukan pinjaman malam ini demi baju baru besok pagi, coba tanya lagi ke diri kamu. Apakah kamu sedang membangun masa depan atau hanya sedang merakit bom waktu yang siap meledak di bulan depan? Yuk, kita mulai belajar jujur sama kapasitas mesin kita sendiri.
Gak apa-apa mudik pakai motor tua, gak apa-apa pakai baju lama, yang penting bersih. Asalkan mesin keuangan kamu sehat, oli tabungan kamu penuh, dan bensin investasi kamu aman. Tahun ini jadikan Lebaran sebagai momen riset, bukan cuma hati, tapi juga mentalitas keuangan kamu. Jadilah pribadi yang high spec di dalam, bukan cuma high style di luar. Aku Noto, si montir keuangan. Mending tangan kotor kena oli pekerjaan daripada tangan gemetar dikejar tagihan. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu kamu sadar, dan share ke teman kamu yang kayaknya lagi butuh servis otak sebelum terlanjur pinjol. Sampai jumpa di jadwal servis berikutnya. Membongkar masalah, merakit kesejahteraan. Semangat, kalian pasti bisa.